Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Jokowi frustasi. Corona, perang dan damai Presiden Jokowi. If you can beat them, join them. Presiden Jokowi mengajak rakyat Indonesia hidup berdamai dengan corona. Realitas itu harus kita terima sampai vaksin virus made in China itu ditemukan. Ada kemungkinan masih bisa naik lagi atau turun lagi, naik sedikit lagi dan turun lagi, dan seterusnya seperti itu. Artinya sampai ditemukannya vaksin yang efektif, kita harus hidup berdamai dengan COVID untuk beberapa waktu ke depan. Ujar Jokowi lewat saluran YouTube Set Press pada hari Minggu 7 Mei. Ajakan Jokowi ini membuat banyak orang terperangah. Apa maksudnya? Apakah pemerintah sudah mengibarkan bendera putih, membuat deklarasi, menyerah kalah dan menyadari tak akan mampu mengalahkan corona? Pernyataan Jokowi ini jelas memberikan pesan negatif. Sebagai presiden yang mengaku memimpin langsung perang melawan corona, pernyataan itu bisa menimbulkan demoralisasi. Pasukan pun bisa kocar-kacir, rakyat hanya bisa pasrah. Lah, kalau panglima perangnya sudah mengajak damai, apalagi yang bisa dilakukan? Tinggal ramai-ramai kibarkan bendera putih, pasrah pada nasib. Dunia juga menangkap pesan yang sama. Indonesia sudah menyerah. Padahal ketika bicara dalam KTT, para pemimpin negara anggota G20, Jokowi menyampaikan pidato yang sangat gagah perkasa. Dia mengajak para pemimpin negara G20 memerangi corona dan pelemahan ekonomi dunia. Rasa frustasi ajakan Jokowi berdamai itu sangat bertentangan dengan berbagai optimisme yang selama ini ditebar oleh pemerintah. Akhir April lalu, Kepala Gugus Tugas COVID-19, Doni Monardo menyampaikan kabar baik. Khusus untuk wilayah Jakarta yang menjadi epicentrum dan awal penyebaran corona, kasus positif sudah menurun sangat pesat, bahkan sudah flat. Doni juga menyebut pelaksanaan PSBB menjadi kunci keberhasilan menekan penyebaran corona di Jakarta. Dengan data itu, kata Doni, Presiden Jokowi berharap rakyat lebih patuh, sehingga pada awal Juli kehidupan sudah bisa normal lagi. Optimisme juga disampaikan sejumlah pejabat pemerintah. Menko Maritim Luhut Panjaitan berharap pada hari raya tempat hiburan seperti Ancol sudah dapat dibuka. Sejumlah langkah diambil pemerintah. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto pun menyarankan adanya pelonggaran aturan mudik Lebaran. Menhub Budi Karya Sumadi kemudian mengumumkan pelonggaran berbagai moda transportasi publik. Pengumuman itu diartikan warga bisa menggunakan transportasi publik untuk mudik. Tapi, pengumuman itu segera diluruskan oleh Doni Monardo. Staf anggota KSP Doni Gahrial Adian pun juga ikut-ikutan meluruskan. Mudik tetap dilarang. Rupanya situasi sesungguhnya tidak seindah yang digambarkan. Sinyal itu dapat ditangkap dari permintaan Presiden kepada para pembantunya. Mulai bulan Mei, kurva corona harus diturunkan. Target kita di bulan Mei harus betul-betul tercapai sesuai dengan target yang kita berikan, yaitu kurvanya sudah harus turun dan masuk pada posisi sedang di Juni. Di bulan Juli harus masuk posisi ringan dengan cara apapun, ujarnya dalam sidang kabinet. Dari cara Presiden Jokowi ini menyampaikan, terkesan ada nada frustasi. Kalimat dengan cara apapun mengingatkan kita pada kosakata yang sering digunakan oleh Jokowi. Pokoknya. Hanya saja nada dan maknanya berbeda. Kata pokoknya menunjukkan Jokowi punya power dan perintahnya pun harus dilaksanakan. Dengan cara apapun menunjukkan dia frustasi dan tidak tahu bagaimana caranya. Tak lama setelah itu muncullah ajakan Jokowi untuk hidup berdamai dengan corona. Istana kemudian terburu-buru memberikan penjelasan. Artinya jangan kita menyerah. Hidup berdamai itu penyesuaian baru dalam kehidupan. Begitu kata Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Mahmudin. Penjelasan istana tampaknya tak mampu mengubah kesan yang ditangkap oleh publik. Persepsi telah terbentuk. Sejak awal, rakyat sudah menyadari pemerintah ini kedodoran dan tak mampu menangani COVID-19. Mereka telah lebih dulu berdamai dengan realitas itu. Secara psikologis, berubahnya sikap Jokowi dari semula menentang perang dan kemudian berubah mengajak damai bisa didekati dengan teori 5 Stage of Grief yang dikembangkan Elizabeth Kubler-Ross dalam bukunya yang berjudul On Death or Dying di tahun 1969.
Kubler-Ross, ada 5 tahapan ketika seseorang mengalami dukkha nastapa, penolakan atau denial, dan menarik diri, marah atau anger, penawaran atau bargaining, depresi atau depression, dan penerimaan serta acceptance. Coba perhatikan ketika wabah corona merebak. Jokowi dan para pejabat tinggi lainnya mati-matian menolak dan juga meremehkan. Mereka yakin Indonesia tidak akan terjangkit. Tahap berikutnya marah, mengajak perang, minta kurva diturunkan apapun caranya. Setelah itu menerima realita dan mengajak berdamai. Sebagai presiden, Jokowi juga manusia biasa. Dia juga mengalami tahapan psikologis seperti itu. Tapi karena Jokowi ini seorang presiden, dia tentu tetap punya strategi. Dia tampaknya menerapkan sebuah peribahasa yang sangat terkenal. If you can beat them, join them. Kalau kamu tidak bisa mengalahkannya, maka bergabunglah dengan musuhmu. Masalahnya kan kita tidak mungkin bergabung dengan corona. Satu-satunya cara ya berdamai. Bagaimana caranya? Pokoknya ya dengan cara apapun. Itu bukan urusan saya. Tanggapi ajakan Jokowi untuk berdamai dengan corona, warganet bilang, oke lah, tapi perang sama bapak ya. Jokowi menyampaikan pernyataan terbaru terkait penanganan virus corona, COVID-19. Jokowi ingin masyarakat tetap produktif dan aman di tengah pandemi corona. Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi dan disiarkan oleh YouTube Sekretariat Presiden pada hari Jumat 15 Mei yang lalu. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menegaskan belum akan melonggarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Jokowi mengungkapkan belum akan melonggarkan PSBB. Jokowi tak ingin mengambil keputusan keliru soal PSBB. Belum ya, tetapi kita ingin terus melihat angka-angka. Akan melihat fakta di lapangan. Intinya kita harus sangat hati-hati. Jangan sampai kita keliru memutuskan, jangan sampai keliru untuk memutuskan. Begitu kata Jokowi. Jokowi mengatakan masyarakat Indonesia harus hidup berdampingan dengan virus COVID-19. Sebab kata Jokowi, menurut informasi dari WHO, virus corona tidak akan hilang. Kita memang harus berkompromi dengan COVID. Bisa hidup berdampingan dengan COVID. Yang kemarin saya bilang kita harus berdamai dengan COVID. Karena informasi terakhir dari WHO yang saya terima, bahwa meskipun kurvanya sudah agak melandai atau nanti menjadi berkurang, tapi virus ini tidak akan hilang. Artinya sekali lagi kita harus berdampingan hidup dengan COVID. Begitu kata Jokowi. Pernyataan dari Jokowi ini pun mendapat komentar tajam dari warganet. Dari akun Edita Muhtar, okelah berdamai dengan corona, tapi perang sama bapak ya. Jokowi minta warga hidup berdamai dengan corona. Apa maksudnya? Presiden RI Joko Widodo mengatakan warga Indonesia untuk bisa hidup berdampingan dengan corona atau COVID-19. Jokowi mengatakan hingga vaksin belum ditemukan maka tak ada acuan bahwa virus corona benar-benar berhenti menyebar. Artinya sampai ditemukannya vaksin yang efektif, kita harus hidup berdamai dengan COVID-19 untuk beberapa waktu ke depan. Begitu kata Jokowi di Istana Merdeka dalam video yang diunggah Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden pada hari Kamis 7 Mei. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyinggung soal kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang diambil oleh pemerintah dalam memerangi COVID-19. Jokowi mengatakan Indonesia beruntung lantaran bukan lockdown atau karantina wilayah yang dipilih untuk memerangi corona. Jokowi mengatakan dengan adanya PSBB, masyarakat masih bisa beraktivitas meski terdapat pembatasan di beberapa hal. Lagi pula, upaya pembatasan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini memang harus terus dilakukan. Meski ada pembatasan untuk memerangi virus corona, Jokowi menyadari bahwa roda perekonomian harus tetap berjalan. Masyarakat, katanya, masih bisa beraktivitas secara terbatas, tetap harus disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan. Dengan PSBB masyarakat masih bisa beraktivitas, tetapi memang dibatasi. Masyarakat juga harus sadar membatasi diri, tidak boleh berkumpul dalam skala besar. Di lain pihak, Jokowi juga mengaku mendapatkan laporan soal masih banyak warga yang berkumpul atau berkerumun di perkampungan.
Memang di jalanan besar sepi, tetapi di perkampungan justru masih banyak kegiatan berkerumun yang dilakukan. Silakan beraktivitas secara terbatas, tetapi sekali lagi, ikuti protokol kesehatan. Semua ini membutuhkan kedisiplinan kita semua, kedisiplinan warga, serta peran aparat yang bekerja secara tepat dan terukur. Begitu katanya.